Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih dipertemukan kembali, terutama di bulan suci Ramadan, sampai full 1 bulan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan di bulan puasa, yaitu kita suruh berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Makanya janji Allah apa sih? Janjinya kama kutiba ala lakum tattaqun. Janji Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita melaksanakan, mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku semuanya, semoga sehat walafiat jasmani maupun rohani, dohir maupun batin, semuanya sehat. Gak kecil, gak gede, gak tua, gak laki, gak perempuan, semuanya sehat. Sama-sama kita mendoakan sehat. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di Wejangan Channel. Silakan like dan subscribe untuk menambah, yaitu memberikan suatu motivasi dan membantu supaya saya bikin video-video lagi atau YouTube lagi yang terbaru dan selanjutnya. Masih di Majelis Zikir Miftahul Qalbu atau di Padepokan penyejuk hati yang selalu enak dan dinanti. Alhamdulillah. Saudaraku semuanya, hari ini setelah kita melaksanakan pagi, ya dari pagi di subuh kita takbiran sampai menjelang mau khutbah Idul Fitri, sholat Idul Fitri dan khutbah kita dengarkan. Setelah itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri kita dengarkan. Tapi inti daripada khutbah Idul Fitri dan lebih dari khutbah Idul Fitri, apa sih intinya? Yaitu ketika Rasulullah SAW hendak naik ke mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Rasulullah SAW hendak khutbah, dan hadirin, saya mau bercerita. Apa sih ceritanya? Yaitu Rasulullah SAW ketika mau naik ke tangga mimbar pertama, naik ke mimbar mau khutbah, Rasulullah SAW mengucapkan salam 3 kali atau amin 3 kali.
Hadirin sidang salat sunnah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai khutbah, turun dari mimbar Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, tadi ketika naik mimbar Rasulullah SAW mengucapkan amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya para sahabat, tadi saya didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril berdoa 3 kali. Dan para sahabat bertanya, doa apa ya Rasulullah?" Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat sunnah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat Jibril memberikan doa, kata Rasulullah. Dan doa malaikat Jibril alaihissalam yang pertama yaitu, celakalah orang-orang yang waktunya datangnya di bulan suci Ramadan, bulan puasa, yang diberi kesempatan untuk beribadah, berpuasa, sholat sunat tarawih, dan tadarus Al-Quran, dan beramal, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, malah banyak orang yang menyia-nyiakan di bulan suci Ramadan ini. Banyak banget. Sampai bulan suci Ramadan itu habis waktunya. Orang itu kayak masa bodoh. Iya, masa bodoh di bulan suci Ramadan itu. Enggak seperti bulan suci Ramadan, saya seperti bulan biasa. Banyak bagi-bagi makan, minum, ngopi, rokok, sampai di pinggir jalan, sambil berjalan, bro. Memang sih panggilan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil itu, iya, yang dipanggil memang orang yang beriman. Orang-orang yang sampai menyia-nyiakan di bulan suci Ramadan itu sampai habis waktunya bulan suci Ramadan, maka orang-orang itu sampai tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah sampai dia umurnya habis, meninggal dunia. Apa nanti hadirin balasan di alam kubur orang-orang yang seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan enteng di alam kubur. Siksa kubur lebih berat, lebih parah. Hadirin sidang salat sunnah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Doa yang kedua malaikat Jibril alaihissalam, kata Rasulullah, celakalah orang-orang yang ketika disebutnya nama Nabi Muhammad SAW tidak mau menjawab dengan sholawat Nabi. Celaka orang-orang yang ketika ada pembacaan kalimat nama Nabi Muhammad SAW kita diam. Balang nggak dengar, nggak dengar, tapi tidak mau menjawab shollu ala Nabi Muhammad, shollu ala Nabi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan alam jagat raya dan seisinya, semua makhluk yang Allah ciptakan
masih mau mengucapkan sholawat kepada anjing Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan semua para malaikat masih mau. Masa kita adalah umatnya? Katanya kita ini umat anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggap celaka kata Nabi. Malaikat yang memberikan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Hadirin yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini Idul Fitri, hari raya Lebaran Idul Fitri, katanya Nabi, aku rindu kepada saudara-saudaraku yang pagi hari ini sedang melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan mendengarkan khutbah Idul Fitri, dan setelah ini pula bersilaturahmi ke saudara-saudara dan datengin terutama orang tua kita. Banyak orang tua kita, ada bapak ibu kita, ada orang tua yang punya jasa, ada orang yang mengajari kita tentang kebaikan. Itulah orang tua kita. Datengin terutama masih hidup, datengin. Nah, kalau udah meninggal dunia kita doain. Kalau dekat tempat kuburannya kita datengin, kita ziarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah. Hadirin sidang salat sunnah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam kata Rasulullah, ini doa yang paling terpenting. Yang ketiga ini, doa malaikat Jibril paling terpenting banget. Intinya yang namanya Idul Fitri, hari raya Lebaran, ya, dia bisa mengucapkan minal aidin wal faizin, bisa mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan ini yang terpentingnya, yang penting sekali, yang jadi muhasabah atau teguran kepada kita semuanya dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita mampu memperbaiki hidup ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahilhamd. Doa yang ketiga malaikat Jibril alaihissalam, sungguh celakalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Celaka? Apa sih celakanya? Anak-anak yang masih tinggal bareng, kesempatan hidup bareng, masih ada orang tua di samping kanan kirinya. Jadi anak tidak mampu berbuat baik dan berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi tidak bisa berbakti kepada orang tua. Sampai para sahabat bertanya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku ini harus berbakti ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Berbaktilah kepada ibu. Sampai Rasulullah 3 kali, berbaktilah kepada ibu, berbaktilah kepada ibumu. Baru Rasulullah, berbaktilah kepada papa. Peran dua insan manusia, ibu dan bapak ini yang luar biasa, yang tidak mengenal capek dan lelah. Inilah orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, billahil.
saat ini orang tua kita sudah meninggalkan kita, sudah meninggal dunia. Alangkah indahnya bila mana orang tua kita masih hidup, bisa sholat bareng, bisa makan bareng, bisa ngobrol bareng, bisa kita cium tangannya, bisa kita sujud di kakinya, bisa kita cuci kakinya orang tua kita. Langsung kita maaf kepada kedua orang tua kita, ibu kita yang sangat-sangat berjasa sekali kepada kita. Orang tua kita mengandung kita dalam rahimnya 9 bulan, merasakan orang tua kita ini denyut-nyut dalam perutnya anak yang dikandung selama 9 bulan. Dengan hati-hati orang tua kita, ibu kita dengan berjalan, dengan mengerjakan apapun. Duduk nggak boleh salah, tidur miring nggak bisa, tidur telentang juga enggak. Orang tua kita, coba 9 bulan orang tua kita mengandung kita, sampai waktunya kita lahir. Antara orang tua kita ini rela pilihannya, ikhlas. Yang penting anak kita hidup, lahir hidup. Kita mah jangan, nggak apa-apa, nggak selamat juga nggak apa-apa, kata ibu kita, kata orang tua kita. Coba ketika orang tua kita di saat melahirkan, rasa sakitnya yang dirasakan, dengan napas yang dikeluarkan sekuat tenaga, sekuat tenaga mengeluarkan bayinya. Coba berkali-kali ngeden orang tua kita, meronta orang tua kita mau melahirkan kita, antara hidup dan matinya, keselamatan antara bayi dan ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kita lahir, hadirin saudaraku semuanya, orang tua kita sangat sayang banget kepada kita, sangat perhatian, menunggu sebelum anak lahir, menunggu sebelum anak tidur. Coba belum tidur nih bayi, orang tua kita nungguin sampai satu nyamuk pun gak boleh menempel di badan kita. Coba si Wapi dimandiin, dikasih baju, disalinin ketika kita masih bayi. Coba diurusin bener-bener orang tua kita, yang penting anaknya sehat. Coba hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasa orang tua kita ini kalau ditebus dengan apapun nggak bisa, hadirin. Dengan harta luas kita punya banyak apapun harta kita, jangankan cuma 100.000, 200.000, jutaan, miliaran nggak bisa ketebus. Mas, satu tetes orang tua kita air susunya aja belum bisa ketebus. Sampai ada cerita, yaitu hadirin si Al-Qarni.
Al-Qarni ini orang yang baik, budi pekertinya, agamanya lumayan, baktinya kepada orang tua itu luar biasa. Coba, punya orang tua, udah tua, lumpuh, matanya gak bisa melihat alias buta. Tuh. Setiap hari masa Al-Qarni ini anak laki-laki satu-satunya, dimandiin, dicebokin ketika berak, disuapin kita makan, disalinin bajunya, disisirin rambutnya, digotok, dijemur. Coba, setiap hari. Tapi suatu ketika, hadirin saudaraku semuanya, ibunya Al-Qarni ini minta ke pasar. Coba, minta ke pasar, padahal matanya buta, lumpuh, tapi minta ke pasar. Tapi apa anak yang berbakti ini? Al-Qarni mendandaninya dengan pakaian yang bagus, disisir rambutnya, dibawa ke pasar. Apa yang terjadi di pasar? Padahal nggak bisa lihat apa-apa, cuman pengen tahu ramainya suara di pasar. Langsung balik lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu ketika ibunya Al-Qarni meminta kepada anaknya, yaitu berangkat haji. Coba hadirin, kita pikir dengan logika kita. Al-Qarni tidak punya duit untuk biaya berangkat haji, tapi orang tuanya harus. Kenapa? Tidak mau dianggap anak durhaka. Apa yang terjadi? Semua bawah, hadirin, perbekalan seadanya, entah duit, entah pakaian, apa seadanya. Jalan digendong, hadirin, ibunya. Jaraknya antara rumah dengan Makkah Madinah, yaitu rumahnya Al-Qarni ini 900 km, antara Jakarta Surabaya. Digendong siang malam, terlalu capek berhenti lagi, berhenti lagi. Coba, entah berapa hari, entah berapa bulan. Bila hadirin saudara kesemuanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala, digendong karena saking pengen jadi anak yang tidak mau jadi anak yang durhaka kepada orang tua, tidak mau jadi anak yang membantah. Berat, hadirin, anak yang durhaka kepada orang tua ini tidak bisa dapat ampunan apapun, sehebat apapun, berapa banyak sodakonya, banyak amalnya, banyak ibadahnya, kok nggak bisa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai hari ini dan untuk ke depan berikutnya berbuat baik, berbaktilah kepada orang tua kita yang masih hidup, dan mohon maaf kepada orang tua kita. Biarpun orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam kubur, kita doakan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan segala dosa-dosa orang tua kita, bapak ibu kita. Dan di bulan suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini sudah meninggalkan kita, tapi kita mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun kedepannya. Semoga kita semua yang hadir, yang mendengarkan pada rincian untayan pada hari raya Idul Fitri ini, semoga semua sehat dan walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah dan minta ampun kepada orang tua kita, buat orang tua kita.
Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kita, ampunilah suami kita, ampunilah istri kita, ampunilah anak-anak kita, ampunilah anak cucu kita, dan ampunilah semua menantu kita, terutama kepada orang tua kita. Ya Allah, pada hari ini orang tua kita yang banyak jasanya. Dulu orang tua kita masih hidup, rela meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat subuh, udah pergi ke sawah. Ya Allah, anak-anaknya ketika siang orang tua kita juga tidak menjalaninya. Ya Allah, masih mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ya Allah, untuk keluarganya. Ya Allah, ketika asar sholat tiba, orang tua kita masih belum pulang. Orang tua kita masih mencari nafkah. Sampai maghrib orang tua kita juga masih belum pulang. Ya Allah, sampai kecapean baru datang di saat maghrib. Orang tua kita sebelum sholat isya ketiduran. Ya Allah, saking capeknya orang tua kita, saking lelahnya orang tua, terkurasnya tenaga mencari nafkah demi keluarga. Ya Allah, orang tua kita ini sekarang di alam kubur. Mudah-mudahan ya Allah hari ini mohon ampunan, mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan doa-doa dari anak cucunya pada hari ini. Ya Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin saudaraku semuanya, Anda dimanapun berada, kami sekeluarga mewakili mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hanya itu saja saya akhiri dan mohon maaf untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.